Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Assalamualaikum, saya Davina Salsabila Alfida dari kelas 11 IPS 4, Sekolah SMA Negeri 3, Kota Mojokerto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Tirto Adisuryo. Tirto Adisuryo lahir sebagai Raden Mas Jokomono. Beliau lahir di Blora pada tahun 1880 dan meninggal di Batavia pada 7 Desember 1918 pada umur ke-38 tahun. Beliau adalah seorang tokoh pers dan tokoh kebangkitan nasional dan dikenal juga sebagai kewartawanan nasional Indonesia dan perintis surat kabar. Namanya sering disebut sebagai TAS. Beliau adalah orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda dan dikenal juga sebagai tokoh kebangkitan nasional dan juga bapak pers Indonesia. Pada pertengahan Desember 1912, Tirto Adisuryo terjerat kasus untuk kesekian kalinya. Ia kembali tersangkut perkara Detik akibatnya tulisan-tulisannya yang memang sangat tajam dan mengkritik, dan penjabat kolonial merasa tercemar nama baiknya. Tirto terseret di meja hijau ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya dia juga pernah diasingkan ke Lampung gara-gara masalah yang nyaris sama. Melalui Medan Berjanji edisi 1909, Tirto membongkar skandal seorang penjabat daerah di Purworejo, yaitu Asimon. Tirto mengungkap persekongkolan jahat berkaitan dengan pemilihan lurah. Diduga kuat diotaki oleh Simon. Bahkan dalam tulisannya, Tirto mengumpat Simon dengan sebutan shot up atau monyet ingusan. Sebulan dari pembangunan yang pertama, Tirto tidak kapok. Berkat kuasa media yang ia miliki, Tirto melontarkan kritikan pedas kembali dan tentang penjabat yang sewenang-wenangnya. Sebelum diasingkan ke Maluku, Tirto nyaris bangkrut. Seluruh aset dan hartanya terancam disita karena utang-utangnya yang telah menumpuk. Upaya berusaha bangkit demi upaya mengembalikan kejayaannya di masa lalu. Dulu ia adalah seorang tokoh utama dalam arus pergerakan pertama-tama. Tirto pernah menggagas himpunan persengketaan Prijaji pada tahun 1906 dan Sengketa Dagang Islam atau SDI pada tahun 1909. Pengalaman selama di Bacan, pulau di kawasan kaya akan rempah-rempah dan lokasinya sebagai persaingan dagang di bangsa Eropa, dianggap sebagai kalangan yang memperkuat ide Tirto untuk menerbitkan surat kabar yaitu Medan Berjanji. Menetapnya Tirto di bagian timur Nusantara membuatnya bertemu seorang gadis, yaitu gadis putri dari Sultan Bacan, Princess Fatimah, yang menikah pada 1905. Princess Fatimah juga terlibat dalam penerbitan Medan Berjanji mendampingi suaminya. Medan Berjanji terbit saat sejak awal 0907 tahun. Nah, kisah dari Tirto Adisuryo itu patut untuk diteladani bagi generasi penerus bangsa. Dalam tujuannya untuk memperbaiki negara, dan tokoh tersebut dapat menjadi panutan karena sikapnya yang pantang menyerah dan tangguh pada pendirian. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.